Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita bertemu di channel UI Watch dan pada hari ini telah bertemu teman-teman kita di sini, Mbak. Saya Silakan. Inanda Murni. Saya Leni Siregar. Saya Asrul Harun. Saya Buyung. Ya, kami berlima di sini seperti biasa kita ngobrol santai saja, ya karena beberapa hari yang lalu sedang viral ya, ada seorang pejabat tinggi ya, seorang menteri yang memberikan saran kepada kita untuk tidak makan beras atau apalah kalimatnya. Kita tahu semua siapa beliau ya. Pak Murni silakan komentarnya. Saran dari pejabat tersebut adalah mengganti makan nasi dengan singkong atau ubi dan kemudian menyalahkan beras sebagai penyebab diabetes. Apakah itu solusi, kawan-kawan? Artinya solusi, kenapa yang disalahkan beras? Gitu. Kenapa mesti diganti mendadak gitu ya? Ya, apakah itu solusi sehubungan dengan harga beras yang belakangan ini naiknya hampir 50% dari beberapa bulan sebelumnya? Iya. Ya. Jadi menurut saya sih bukan itu solusinya ya. Itu seperti sudah kehilangan jawaban atau jalan keluar yang lain gitu. Yang rasional. Bukan Iya. solusi dan menggambarkan zero empati terhadap sesama anak bangsa yang selama ini memang sudah berpuluh-puluh tahun kami itu makan nasi. Iya. Ya, itu kita ingat 9 tahun pokok ya. Mas sehat mas sempurna ya. Iya. Iya, 4 sehat 5 sempurna itu sudah menjadi pedoman yang kokoh untuk menjaga stamina, untuk menjaga kesehatan. Iya. Sekarang kenapa yang disalahkan beras, yang disalahkan tidak nasi? Bahkan sebenarnya kalau yang saya tahu ya Bu, beras itu nasi itu justru lebih stabil, lebih baik untuk yang penyakit lain, asam urat gitu. Justru yang saya tahu misalnya diganti sama gandum itu tidak lebih baik dibandingkan nasi. Jadi nggak serta-merta memandang nasi itu jelek ya, penyebab diabetes gitu. Padahal di sisi lain juga bisa menjadi lebih bermanfaat untuk yang sakit lain gitu. Iya. Dan saya rasa memang itu bukan jawaban yang empati ya untuk kesulitan bangsa ini. Semestinya sih dicari jalan keluarnya, beras itu sendiri yang harusnya diadakan, bagaimana caranya gitu kan. Dulu kan kita sempat bangga dengan negara ini karena swasembada pangan, berasnya surplus, kita bisa ekspor gitu. Sekarang justru Satu jawaban baru. impor. Iya. Ya, Ya Bang Abdul, gimana pendapatnya Bang? pendapat saya tentang Tito ini. Langsung. Tito ini kan soal kasus rekening merah. Wah, sejarah nih Mas. Sejarahnya saya pengamat koruptor dari zaman Soekarno sampai sekarang saya tahu yang koruptor luar kepala sama saya. Dia itu punya rekening merah. Saya pernah lihat di video. Kalau tidak salah si Verly itu diputih dulu, yang menyobek rekening catatan di kamar yang tertutup. Saya pernah lihat itu. Makanya soal si Tito terlibat dengan kasusnya si Patrialis Akbar waktu itu hakim Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, itu juga akhirnya si Patrialis masuk. Nah, Tito ini dengan data nggak gitu kuat, rekening merahnya itu sudah diambil. Itu kalau nggak salah si Novel itu yang menangani itu, Novel Baswedan. Jadi Tito selamat, nggak dilanjutkan buktinya itu. Aliran uang masuk sama dia itu dari supplier daging ini. Jadi alasan Tito ini memberi cari sensasi, tapi sensasi murahan menurut saya. Dah biasa mengkambing hitamkan orang, jadi ini membuat suatu alasan yang tidak logis dan masuk di akal. Padahal pendidikannya waktu di LC dia cerita waktu debat dengan si Syed Tapi dihajar oleh Syed Tapi. Saya ini pendidikan luar negeri juga katanya.
Jadi saya lihat itu kecil ilmunya, bukan dia seorang intelektual tentang Tito ini. Nah, itu saya mengomentari Tito. Nah, sekarang dia mengomentari ini kegagalan pemerintah sebenarnya. Jadi kita proteksi di bangsa ini sebelum terjadi. Itu sebenarnya Tito ini menutupin kegagalan pemerintah tentang swasembada beras atau food estate. Kok bahkan dialihkan substitusi, betul, tapi bukan itu yang biasanya orang makan beras mahal. Ekonomi kita tidak stabil. Nggak stabil akibat apa? Akibat banyak koruptor. Inilah penyebabnya ekonomi kita rusak, karena koruptor berjemaah berjilid-jilid, sangat menjijikkan. Makanya saya lihat tuh orang-orang itu sampah, saya lihat, apalagi anggota DPR, sampah Bandar Gebang. Ya, jadi gimana nih Bang? Kan disuruh ganti kita ke ubi, singkong, pun gitu ya Bang. Ini menurut Abang gimana gitu pandangan Abang terhadap menteri yang nggak benar, menterinya nggak benar. Menterinya tidak benar. Nggak rasional menterinya ini. Apakah solutif seperti itu? Tidak, bukan itu solusinya. Bukan itu, ini kegagalan daripada pemerintah. Kita kan dari SD udah belajar sedi payung sebelum hujan. Nah, semestinya menurut Abang gimana itu sebelum kondisi ini terjadi itu harusnya bagaimana Bang? Yang ngasihnya Dewi itu siapa? Cakra. Iya, cuma gini Bang, kalau misalnya solusinya itu menurut Abang harus diberantas mafianya gitu ya. Berarti kan ada kesalahan dari sisi hukumnya nih. Bang Heru gimana tuh? Iya, jadi kita kembali ke pangan ya. Pangan itu kan yang nguruskan Menteri Pertanian. Kita tahu hari ini Menteri Pertanian sedang bermasalah. Jadi memang negara ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi sudah kompleks masalahnya. Jadi memang sekarang ini kita perlu teman-teman semua rakyat perlu perhatikan bahwa memang situasi negara kita ini harus dicari nih penyebabnya di mana, karena kita cuma lihat akibatnya saja kan. Jadi kita harus lihat, nah kita harus lihat kalau menteri kan jadi presiden kan gitu kan. Ujung-ujungnya presidennya ya. Itu dia. Kalau saya lihat, Pak Wing gimana? ini pemerintah ini udah gagal, ya, udah nggak ngerti apa yang mesti dilakukan. Nah, ini kan bahaya buat kita semua. Kalau mereka berlaku arif, katakanlah dia bilang, ini beras nggak ada. Apa yang harus dilakukan? Seperti Bang Asrul bilang, harus punya planning. Ini kan enggak. Ujuk-ujuk, seperti Tito itu kan, seharusnya dia nggak perlu ngomong seperti itu. Menteri Dalam Negeri ya? Iya, dia Menteri Dalam Negeri. Nggak usah lah ngomong kesana kesini. Urusan dia aja nggak selesai kok. Kalau harapan Abang sebenarnya gimana tuh jawaban yang lebih bijak yang semestinya? Ya dia nggak usah ngomong lah, ya nggak usah ngomong. Ya karena kalau orang yang nggak ngerti, yang ngerti aja tuh nggak ngomong. Menteri Pertaniannya aja nggak ngomong apa-apa. Ya, gitu. Dia nggak ngerti, jadi dia asbun aja ya. Kalau nggak bisa makan ini ya makan ini, alternatif. Memangnya manusia itu kayak binatang, bisa diganti langsung seperti mendadak begitu. Mendadak begitu. Sedangkan binatang aja kalau kita mau kasih makan, saya piara kucing, dikasih makan yang lain aja dia perlu ada nolak dia. Saya tertarik tadi Bapak bilang, harusnya menteri yang ngomong tuh yang terkait ya. Iya. Menteri Pertanian lagi nggak ada. Nggak ada, ya udah. Ada wakil-wakilnya. Wakilnya nggak ngomong. Jadi udah salah kaprah ya Bang. Iya. Masalah di Republik ini banyak sekali. Saya kadang-kadang seperti Abang bilang tadi masalah Cina. Ya. Saya, waduh, kalau udah bicara Cina, saya itu, sedih juga Bang. Oh sedih. Republik ini yang menguasai mereka. Udah secara ekonomi, dia kan sekarang mereka mau main di politik. Ya. Habis ya. Nah, jadi selesai kita. Ya. Ya. Ya, jadi amat sangat banyak ya Bang. Banyak Artinya sekali masalah. untuk ketahanan pangan pun pada saat ini
tidak ada solusi yang masuk akal gitu Iya. ya. Itu kan kebutuhan pokok ya. Makan itu kan urusan mulut ke perut Ketahanan kita. pangan. Tadi kita sempat bicara food estate ya untuk mengantisipasinya ya sebelumnya, ya Bang Asro. Tapi ini pun sudah gagal, sudah berlaku 2 tahun. Gagal total itu. Ya, Total itu nggak benar, nggak belajar dari yang kegagalan satu ngangkat Bopasan jadi ketua ya. Semestinya gambut reses 1 juta hektar itu. ya, mestinya diantisipasi secara cepat gitu ya, Ya. tanggap gitu ya, tanggap darurat ya kalau udah sampai. Kalau udah tanggap darurat kan bisa ekspor apa bagaimana. Kan Kan harusnya ada alternatif solusi sebelumnya ya. Masa orang disuruh Jangan sampai makan terjadi gabah? seperti ini. Yang memang saya rasakan gitu keluhan di masyarakat itu ibu-ibu mengeluh, kok baru berapa hari naik 1.000 per liter, kok sudah naik lagi 1.000 lagi per liter. Ya, kalau ibu-ibu Ini negeri terasa. tak berantah sekarang. Bensin aja diam-diam naik. Ya, Pertamax ya Bang. Pertama naik. Nah, alasannya emang ternyata di luar negeri harganya naik juga. Tapi gini kalau luar negeri turun, kita nggak turunin ya. Nah, Satu-satunya orang Cina yang saya banggakan yang lebih dari pribumi tapi mempunyai ilmu. Satu-satu daripada profesor ekonomi orang Indonesia. Weekend gitu. Ya. Wei Kian Gi. Nah, datang Pak. Itu saya salut sama dia. Apa sebabnya? Dia tantang itu ahli-ahli ekonomi yang si Sri Mulyani siapa debat, dia paparin, saya jelas melihat itu tidak ada pembohongan subsidi itu terhadap rakyat Indonesia waktu zaman SBY. Ini ikut lagi kembali bohongin rakyat Indonesia. Itu weekend gitu yang saya pegang. Pemahamannya berarti, Jelas Bang. berapa yang dieksploitasi, berapa yang diimpor, berapa yang jadi dibagi 2 semuanya berapa kurang persentase. Jelas hanya kira-kira 1.000 lebihan, 2.000 atau 3.000 bensin kita. Itu yang benar karena dia pakar ekonomi. Weekend gitu. Terlebih mungkin moralnya Sampai ya kan. dia pun diberhentikan oleh Megawati, ketua padahal dia orang PDI. Tapi jiwa nasionalisnya, apa yang dia bilang sama si Megawati, itu berbahaya jual Indosat, itu berbahaya jual ini dari mana? Pak Kwik tahunya bro. Ya saya akan belajar sama Sultan Takdir Ali Sabana, dia paham itu. Dihargai orang belajar, itu rahasia negara di situ. Tapi Megawati di sekeliling siapa? Raku semua. Jual satelit. Payback itu kapan? Jokowi janji payback sampai sekarang mana? Back to back aja pun nggak ada. Ya. Ya baik, jadi intinya kita lihat bahwa kesimpulannya bahwa ada pejabat yang menyampaikan pernyataan yang di luar tupoksinya, tugasnya ini menjadi bumerang. Ya, sehingga menjadi masalah dan rakyat sekarang ini mereka jadi bingung kepada siapa mereka bisa mengadu. Baiklah, untuk sementara kita sekian dulu, nanti kita sambung lagi. Terima kasih dan kami tetap menjunjung tinggi integritas, Kualitas justis ya. Iya.